Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa kemudian melanjutkan pembahasan kita ya, untuk persiapan teman-teman ya, ujian mandiri dan juga untuk persiapan teman-teman masuk di universitas swasta ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bab baru, judulnya tentang sel ya. Kita akan belajar struktur dan fungsi dari sel. Nah, sel sendiri teman-teman ya, itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup ya. Unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup ya, di mana makhluk hidup itu sendiri berdasarkan jumlah selnya itu ada dua macam, ada makhluk hidup atau organisme uniseluler ya, dan ada organisme multiseluler. Yang uniseluler ya teman-teman bisa bayangin kelompoknya bakteri ya, dan diantaranya juga kelompok hampir sebagian besar protista yang mencakup protozoa ya, kemudian beberapa jenis alga, kelompok alga, dan juga beberapa kelompok fungi atau jamur. Sementara sisanya ya mencakup plantae, tanaman, kemudian hewan ya, animalia, dan beberapa kelompok jamur dan alga itu bersifat multiseluler. Nah, sebagai pengantar teman-teman, kita akan belajar ya pembagian atau pengelompokan sel ya menjadi dua ya berdasarkan kompleksitasnya. Jadi berdasarkan kompleksitasnya, kerumitan selnya ya, maka terbagi dua lah makhluk hidup itu ya, menjadi ada prokariot dan ada eukariot. Nah, sebelum kita melihat perbedaan keduanya ya, kita lihat dulu persamaannya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, yang sebelah kanan ini prokariot, kelompoknya bakteri, yang sebelah kiri ini kelompoknya eukariot. Ini yang kita ambil contohnya adalah sel hewan yang sebelah kiri. Nah, maka apa sih persamaan keduanya atau persamaan semua makhluk hidup? Sel semua makhluk hidup itu pertama punya bagian yang membatasi selnya dengan lingkungan luar, disebut membran sel atau membran plasma. Bisa dilihat bagian terluar ya dari sel hewan ini adalah membran plasma. Kemudian disusul ada di dalamnya ya, membran plasma itu membentuk ruangan ya, di dalamnya, di mana di ruangan itu ada daerah ya yang biasanya berisi air dan zat-zat terlarut di dalamnya, kita sebut sitoplasma. Kemudian setelah itu semua makhluk hidup punya materi genetik ya, berupa DNA yang kemudian nanti dikemas membentuk namanya kromosom. Kemudian yang keempat teman-teman ya, ini organel wajib yang ada pada semua makhluk hidup, fungsinya untuk sintesis protein ya, namanya ribosom. Maka nggak ada satu makhluk hidup pun yang nggak punya ribosom. Ada pada semua makhluk hidup, baik uniseluler maupun multiseluler, prokariot maupun eukariot. Dan ribosom ini adalah satu organel yang paling sering keluar soalnya ya, di soal ujian mandiri, di UTBK, atau di soal-soal biologi yang lain. Maka di sini kita dapatkan 4 persamaan ya. Kemudian kita lihat perbedaannya teman-teman. Perbedaan pertama adalah pada eukariot, teman-teman bisa lihat dia punya namanya membran inti ya. Nah, ini ada membran inti. Membran inti ini yang kemudian berfungsi memisahkan ya materi genetik atau DNA yang ada di dalam inti sel ya, di dalam sini ya, daerah inti ini, dengan sitoplasma yang ada di luarnya. Nah, gitu. Maka membran inti fungsinya memisahkan DNA di dalam sini dengan sitoplasma yang ada di luar sini. Gitu. Kalau eukariot punya membran inti ya, prokariot nggak punya teman-teman.
Itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua, ya, organisme eukariot, ya, karena DNA-nya terletak di suatu daerah yang memiliki atau dibatasi oleh membran inti, maka daerah intinya kita sebut sebagai nukleus. Istilah nukleus, ya, ini hanya dimiliki oleh organisme eukariot, tidak ada pada prokariot. Pada organisme prokariot, ya, karena daerah intinya tidak dibatasi oleh membran, dia nggak, tadi kita katakan dia nggak punya membran inti, maka daerah intinya karena nggak punya membran inti, kita tidak sebut nukleus, tapi namanya adalah nukleoid. Ya, kemudian teman-teman, itu udah kita dapatkan dua perbedaannya. Perbedaan ketiga adalah pada organisme eukariot, ya, dia punya organel-organel bermembran, ya, organel-organel yang bermembran, artinya dia punya selaput, ya, di bagian luarnya yang membatasi dia dengan lingkungan luar. Misalnya kalau teman-teman lihat ini gambar mitokondria, maka ini ada membrannya, ya, membran, misalnya ini membrannya ini, maka dia akan terpisahkan dengan komponen lain di luar dari organel itu sendiri. Ya, kalau di sini dia terpisahkan dengan sitoplasma di sini, sehingga mitokondria di sini posisinya sebagai salah satu organel bermembran, ya, dan berbagai macam organel lain. Misalnya ada ini gambar badan Golgi, ya, ini juga organel bermembran, ini juga gambar RE, ya, itu juga organel bermembran. Intinya organel bermembran itu, teman-teman, dia ada pembungkusnya, ya, ada membrannya gitu di luar, kemudian dia akan memisahkan bagian dalam organel itu dengan lingkungan luarnya, gitu. Maka kalau eukariot punya organel bermembran, prokariot nggak punya. Gitu. Adapun prokariot satu-satunya organel yang mungkin bisa kita sebutkan, ya, ini namanya ribosom, ya. Artinya apa? Ribosom ini adalah salah satu organel tidak bermembran, ya, tidak bermembran. Itu kenapa dia bisa ada pada prokariot. Nah, kemudian ini tambahan saja pada prokariot, ya, dia punya komponen-komponen lain di dalam atau di luar selnya. Misalnya ada tambahan berupa dinding sel, ya. Jadi di luar membran ada dinding, ya. Ada dinding. Kalau kita lihat di sini kan yang membran sel ini yang warna merah, ya. Kemudian yang dinding warna kuning, ya. Di luar dinding beberapa bakteri punya namanya kapsul yang warna biru ini. Ini kapsul yang jadi bagian paling luarnya, gitu. Tidak semua bakteri punya kapsul. Kalau di dinding dia ini ada semua, hampir semua punya dinding sel, ya. Yang kapsul beberapa biasanya dimiliki oleh bakteri-bakteri patogen, karena kapsul itu fungsinya diantaranya adalah untuk mencegah fagositas oleh sel-sel fagosit kita. Jadi sel darah putih kayak makrofag, ya, itu tidak bisa atau akan kesulitan memakan bakteri yang punya kapsul, karena kapsul ini semacam alat untuk menghindar terhadap fagositas oleh sel-sel fagosit. Maka cocok dimiliki oleh organisme patogen yang masuk ke tubuh manusia agar mereka bisa kemudian bertahan dan kemudian menyerang tubuh kita. Kemudian organel komponen yang lain ada plasmid, ya, ini juga biasa keluar soalnya, tapi pembahasan ini kita lebih detailkan di konsep kindobakteri. Ini kan konsep tentang sel sekarang. Kemudian ada tambahan komponen flagel ini sebagai alat gerak, ya, dan seterusnya ada villi. Ini villi, ya, sebagai alat melekat bakteri ke suatu substrat atau ke inang, ya. Jadi dia bisa pakai menempel, ya, di permukaan sel inangnya atau mangsanya. Nah, kemudian ini teman-teman ringkasan persamaan dan perbedaan tadi, ya. Yang tengah ini adalah irisan persamaannya, ya.
semua prokariot makhluk hidup maupun eukariot punya 4 ini tadi ya, membran sel, sitoplasma, kromosom, dan ribosom ya. Adapun yang sebelah kiri dan kanan ini adalah perbedaannya ya. Kalau eukariot nih sesuai namanya ini, eu ini artinya sejati, eu artinya sejati ini ya. Kariot dari kata karion artinya inti. Nah, gini. Maka apa? Eukariot artinya apa? Tipe sel atau tipe makhluk hidup yang punya inti sejati. Dia punya nukleus. Sementara prokariot dari kata pro ini artinya belum atau sebelum. Artinya dia belum punya inti ya, belum punya inti. Maka tidak punya nukleus, daerah intinya enggak punya membran inti, maka kita sebut nukleoid. Maka membran inti memberikan konsekuensi adanya konsep nukleus. Kalau ada membran inti maka daerah inti disebut nukleus, kalau tidak punya membran inti maka disebut nukleoid. Gitu. Kemudian yang ini yang ketiga ya, eukariot punya organ yang bermembran, sementara eukariot tidak punya. Ya, kurang lebih itu adalah secara umum persamaan dan perbedaan organisme prokariot dan eukariot. Kemudian untuk kita nanti menjawab soal ya, tambahan perbedaannya di antaranya pada prokariot kalau teman-teman lihat di sini DNA-nya mereka ya, ini bulat atau sirkuler ya. Enggak ada pangkalnya, enggak ada ujungnya, ini bulat gini ya. Baik itu DNA yang menyusun kromosomnya ini, DNA yang ini meskipun semeraut ini teman-teman, ini sebenarnya nggak ada ujungnya. Balik lagi nanti ketemu lagi itu, ketemu lagi ini, ya nggak ada ujungnya. Itu sirkuler maupun yang baik kromosom maupun ekstra kromosom. Contohnya yang plasmid ini bulat ini, ya. Maka nggak ada ujungnya, dia sirkuler. Beda dengan eukariot, ya, DNA-nya linear nih. DNA kita itu dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Maka DNA itu punya ujungnya 5 aksen ke 3 aksen ini ya. 5 aksen ke 3 aksen gitu. Dan nanti ketika sel itu mau membelah ya, DNA-nya yang linear itu ya, yang panjang itu nanti dikemas membentuk struktur berupa kromosom ini. Jadi satu kromosom itu teman-teman pada dasarnya terdiri atas satu benang panjang. Ya, satu benang panjang. Ini membentuk kromosom yang punya sentromer di tengah. Kemudian perbedaan yang lain teman-teman ya. Kalau prokariot secara umum mereka punya dinding sel. Ya, hampir semua punya dinding sel. Ya. Di mana dinding sel itu sendiri tersusun atas suatu zat kimia ya, disebut peptidoglikan. Secara umum disebut peptidoglikan. Dari namanya, dari kata peptida itu protein, glikan dari kata glukosa. Maka dia peptidoglikan ini adalah suatu molekul atau makromolekul ya, yang berupa gabungan antara protein dan karbohidrat. Ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Nah, ini ada tambahan, ada istilah pseudo-peptidoglikan ya. Dari kata pseudo ini di biologi artinya semu. Mungkin pernah dengar pseudopodia. Ya, podia itu kaki, pseudo itu semu. Kaki semu misalnya pada amuba. Ya, amuba itu punya kaki semu ya, yang dia pakai untuk bergerak. Nah, ya, ini penjualan ini disebut apa? Pseudo ya. Yang artinya semu harusnya nyambung ya tulisannya. Pseudopodia. Gitu ya. Pseudopodia. Nah, gitu. Maka ini pseudo-peptidoglikan artinya peptidoglikan semu. Maksudnya apa? Dia mirip peptidoglikan, tapi bukan peptidoglikan.
Nah, pseudopeptidoglikan ini adalah penyusun lini sel dari kelompok archaea. Ya, jadi bakteri itu kan ada dua kelompok, ada bakteri secara umum dan ada archaea. Archaea itu adalah bakteri yang biasanya hidup di daerah yang ekstrim. Pembahasannya nanti kita lebih detailkan di konsep kingdom bakteri. Maka secara umum ya DNA bakteri penyusunnya berupa peptidoglikan atau pseudopeptidoglikan pada archaea. Sementara kalau pada eukariot ya, itu di antara eukariot hanya dua kelompok secara umum yang nggak punya dinding sel, yaitu animalia hewan, ya, animalia hewan dan juga protozoa. Protozoa itu protisme mirip hewan, itu nggak punya dinding sel. Adapun yang lainnya misalnya tanaman, ya, tanaman itu punya dinding sel berupa selulosa, lignin, pektin, ya, ini. Dan yang lainnya ada namanya hemiselulosa dan yang lainnya. Misalnya alga punya dinding sel berupa selulosa dan sebagainya. Nah, kitin ini khusus ada pada dinding sel jamur. Maka secara umum eukariot sebagai misalnya juga punya dinding sel, dan tapi berbeda dengan peptidoglikan ya. Secara umum selulosa, lignin, dan pektin ini dia karbohidrat murni polisakarida. Beda dengan peptidoglikan tadi. Kitin ini ya agak mirip karena kitin ini adalah polisakarida plus nitrogen ya. Dia karbohidrat yang mengandung unsur nitrogen, jadi dekat dengan protein, mirip-mirip gitu ya. Maka itulah teman-teman kurang lebih persamaan dan perbedaan organisme eukariot dan prokariot. Coba kita jawab soal ya, ini keluar di UM atau UGM tahun Maret 2019 ya. Pertanyaannya cukup mudah, karakteristik atau ciri yang khusus yang dijumpai pada kelompok bakteri sehingga dia adalah termasuk organisme prokariot meliputi apa saja? Oke. Pertama adalah DNA ganda yang berbentuk sirkuler. Ya, secara umum semua makhluk hidup DNA-nya untai ganda, teman-teman. Yang nggak ada satu makhluk hidup pun yang DNA-nya untai tunggal. Ya. DNA untai tunggal itu hanya ditemukan pada virus. Ya, pada virus. Maka virus itu kalau teman-teman pelajari itu kan ada ya, ada virus DNA, ya, ada virus RNA. Nah, yang virus DNA ini ada yang double strand, ya, untai ganda. Seperti halnya makhluk hidup secara umum, ini kita double strand ya. Dari bakteri, fungi, pelantai, animalia, ya, protista itu semuanya double strand. Tapi ternyata DNA itu ada yang single strand pada virus, teman-teman. Ada single strand DNA. Ternyata DNA itu ada yang tunggal dan itu ada yang pada virus. Ya. Diingat virus bukan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu mulai dari bakteri, protista, fungi, pelantai, animalia. Maka virus nggak masuk hitungan. Nah, begitu ya virus RNA ya, ada yang double strand RNA, ya, ada yang single strand RNA. Ini tipe-tipe virus berdasarkan materi genetik ya. Dan sebenarnya ada tambahan yang lain, tapi ini 4 aja kita baca dulu ya. Maka virus itu bukan makhluk hidup ya. Maka virus ada 4 macam materi genetiknya di sini. Khusus untuk makhluk hidup, materi genetiknya ini DNA yang double strand ya, mulai dari bakteri, fungi, pelantai, ya, kemudian animalia dan protista. Maka semua DNA untai ganda berbentuk sirkuler betul. Ya, prokariot bakteri cirinya DNA-nya sirkuler. Maka secara umum pada eukariot enggak ya. Pernyataan pertama ini benar. Satu benar, 3 benar. Mungkin ribosom yang fungsinya mensintesis polipeptida. Ya, sebenarnya ini bukan karakteristik ya. Ini ciri umum kan. Ribosom ada pada semua makhluk hidup ya. Tapi satu benar tadi ya, 3 benar ikut ya. Kemudian yang kedua, membran plasma bersusun atas lipid dan protein. Membran plasma ya betul ya. Semua membran plasma, membran sel makhluk hidup baik prokariot dan eukariot secara umum mirip ya. Itu terdiri atas double layer phospholipid.
fosfolipid. Fosfolipid dua lapis gitu kan. Ini ada fosfolipid nih. Ada kepala, ada ekornya, di mana kalau ekornya saling berhadapan, ya. Nanti kita akan pelajari detailnya, gambarannya. Kemudian itu fosfolipid ini ada protein di antara fosfolipid. Maka benar secara umum membran sel teman-teman itu punya bagian fosfolipid ini dan punya bagian protein. Maka ini secara umum benar ya. Meskipun kata kuncinya kan sebenarnya karakteristik ini, ciri khusus. Yang keempat, dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Ini yang khusus memang, nggak ada pada eukariot. Kata dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Nah gitu. Terus gimana menjawab soalnya ini? Karena ada kata karakteristik. Yang nomor satu ini teman-teman, ini ciri khusus masalahnya. Ya. Kata sirkuler ini ada pada prokariot bakteri. Kemudian yang keempat juga kata 1 dan 4 ini karakteristik. Ciri khusus. Ada punya 2 dan 3 ini ciri umum pada dasarnya, gitu ya. Karena 1 dan 4 benar, maka yang membuat soal ya sepertinya dimaksudkan semuanya secara umum. Maka kita jawab error ya. Kalau dari sisi menjawab soal gitu ya. Kalau dari sisi ilmunya, yang karakteristik cuma 2 ini ciri khasnya. Adapun 2 dan 3 ciri umum makhluk hidup. Jadi tergantung yang bikin soal memang juga ini. Tapi kalau saya jawabnya yang error. Kemudian pertanyaan yang lain, bagian sel yang dimiliki oleh EU maupun pro, persamaannya tadi ada 4 ya. Mitokondria ini organel bermembran, gak ada pada prokariot. RNA juga organel bermembran, gak ada pada prokariot. Badan biologi salah, maka jawabannya yang delta. Karena membran nukleus, membran ini juga jadi perbedaan. Saya kira mudah ya. Soal ini biasa keluar, kadang diganti ini yang dimiliki oleh organisme uniseluler, ya, maupun prokariot ini diganti multiseluler kan. Maka jawabannya sama. Dimaksud organel apa yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ya, baik uniseluler, multiseluler, prokariot maupun eukariot. Ya, demikian ya teman-teman.